Seorang nenek berusia 63 tahun tega menghilangkan nyawa menantunya sendiri dengan menembaknya berkali-kali. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana sang nenek bereaksi saat ditangkap oleh polisi. Ini adalah kisah Cynthia Sedebaka. Saat Cynthia Sedebaka mengalami stroke, anak perempuan satu-satunya, Laura, mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya yang berada di salah satu perumahan elit di Fallbrook, California, Amerika Serikat, bersama suaminya Juan Estacio yang bekerja sebagai agen real estate dan 3 orang anaknya. Laura ingin memastikan bahwa Cynthia mendapatkan perawatan yang baik setelah stroke yang dialaminya. Namun, hubungan keluarga yang semula nampak sempurna perlahan-lahan berubah saat terjadi ketegangan antara Juard dan Cynthia. Salah satu masalah yang sering dipertekankan oleh Juard dan Cynthia adalah kebiasaan Cynthia merokok. Juard tidak ingin Cynthia merokok di lingkungan rumah, terutama dekat dengan anak-anaknya. Terkadang, saat Cynthia sedang merokok di halaman belakang, Juard datang dan menyiram Cynthia dengan selang penyiram bunga. Cynthia juga meyakini bahwa Juard yang memiliki latar belakang militer terlalu keras terhadap istri dan anak-anaknya. Pertengkaran ini membuat Laura berada dalam posisi sulit di antara suami dan ibunya. Cynthia sering melampiaskan kemarahannya dengan pergi ke lapangan tembak. Ia juga membeli sebuah pistol revolver baru dan ingin segera mencobanya di lapangan tembak yang biasa ia kunjungi. Namun, pada pagi tanggal 11 Februari 2014, Cynthia sudah berdandan rapih. Hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-63. Cynthia sudah memiliki rencana untuk merayakannya dengan pergi ke acara spelling bee cucunya dan juga makan di restoran setempat. Namun, sebelum pergi ia bertemu dengan Juard yang mengejek cara berpakaian Cynthia dan menyebutnya murahan. Marah dengan komentar Juard, Cynthia mengambil pistol revolvernya yang berada di mobil. Dengan tenang ia mengisi peluru pada revolvernya. Saat Juard sedang membawa cucian melewati halaman, Cynthia mulai menembaki Juard. Cynthia menembaki Juard hingga pelurunya habis. Lalu ia kembali ke mobilnya untuk mengambil lebih banyak peluru. Juard yang masih hidup saat itu merangkak memasuki pintu dapur dan menguncinya. Namun hal itu sia-sia karena Cynthia berhasil masuk dan kembali menembaknya dengan membabi buta. Tetangga yang mendengar suara tembakan bertubi-tubi dan samar-samar teriakan minta tolong Juard segera menghubungi nomor darurat. Polisi yang sampai di rumah Juard menemukan jejak darah yang berujung pada tubuh Juard. Ia telah ditembak sebanyak 11 kali. 4 lubang peluru lainnya ditemukan di pintu masuk di mana Cynthia berusaha membuka pintu yang dikunci oleh Juard dengan menembaknya. Setelah penembakan yang berlangsung kurang lebih 10 menit, Cynthia dengan santai keluar dari rumah dan pergi ke restoran setempat untuk memesan makanan. Selesai makan, Cynthia pergi ke kasino di mana dia berjudi selama 2 jam ke depan. Lalu ia pergi ke kafe setempat untuk meminum kopi, di mana ia berhasil ditemukan oleh polisi dan ditangkap di sana. Polisi membawa Cynthia untuk diinterogasi dan dengan senang hati Cynthia mengikuti kemauan polisi. Awalnya, saat diberitahu polisi bahwa terjadi kecelakaan pada menantunya, Cynthia bereaksi kaget dan sedih. Saat ditanya kembali oleh polisi bagaimana perasaannya terhadap Juard, Cynthia tidak bisa lagi menahan kepura-puraannya. Cynthia mengatakan pada polisi bahwa Juard berlaku kasar padanya, anaknya, dan cucunya bertahun-tahun, dan Cynthia mengaku dia harus menghentikan Juard. Cynthia lalu bertanya pada polisi, Dead? You tell me. Gotta be dead. You think he's dead? I hope so. Saat itulah Cynthia mulai mengakui bahwa dia sudah merencanakan pembunuhan Juard sudah berminggu-minggu lamanya. Dan saat Juard mengejek pakaiannya dengan kata murahan, itu membuat kemarahan Cynthia memuncak. Is he dead? He's dead, man. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy, oh boy.
Saat ditanya apakah Cynthia menyesal membunuh Luar, Cynthia menjawab tidak, dan jika bisa ia akan melakukannya lagi. Laura, anak Cynthia yang melihat interogasi tersebut dari luar, masuk untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibunya sebelum ia masuk penjara. Laura menanyakan kenapa ibunya tega melakukan hal tersebut. Cynthia menjawab dengan senyum karena ia ingin melakukannya. Setelah persidangan, Cynthia terbukti bersalah melakukan pembunuhan tingkat 1 dan dihukum 50 tahun penjara, yang berarti ia akan menjalani sisa hidupnya di penjara.